Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Ibu Analiana Sari selaku dosen penguji, serta Ibu Fadila selaku dosen pembimbing, serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Septiani, mahasiswi Agribisnis Pangan semester 4 Politeknik Negeri Lampung. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan hasil proyek mandiri dengan judul Bisnis Pengolahan Pangan Jagung Menjadi Produk Makanan Bubur Jagung Bercita Rasa Global. Bersama saya, Rosdiana Septiani dengan NPM 18754033. Nah, berikut ini peta konsep dari laporan proyek mandiri. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu ada tinjauan pustaka, yang ketiga itu ada metode pelaksanaan, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima itu ada kesimpulan dan saran. Lanjut aja ke pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang dari proyek mandiri usaha bubur jagung. Yang pertama, di sini ada bisnis makanan yang sangat menarik. Nah, bisa dilihat peluang saat ini usaha makanan itu sangat menarik. Hal ini dikarenakan tingkat konsumen makanan cukup tinggi, dan dilihat dari kondisi seperti saat ini juga sangat mendukung untuk melakukan usaha di bidang makanan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada memiliki peluang yang besar. Nah, dilihat dari kondisi pandemi seperti saat ini kan banyak sekali masyarakat untuk tetap berada di rumah saja. Dilihat dari wilayah di Bekasi ini memang belum ada yang jualan bubur jagung, sehingga untuk peluang berjualan bubur jagung ini sangat besar. Selanjutnya yaitu ada melimpahnya bahan baku. Melimpahnya jagung di pasar daerah Bekasi, khususnya di pasar Cikarang, serta harganya yang murah memberikan ide untuk mengembangkan dari produk jagung menjadi makanan bubur jagung sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Terus selanjutnya itu ada pembuatannya itu sangat mudah. Jadi pembuatan dari bubur jagung ini sangat mudah serta memiliki resiko gagalnya yang sangat kecil. Selanjutnya itu ada respon masyarakat baik. Nah, sebelum dilakukan bisnis ini dilakukan adanya riset pasar. Berdasarkan riset pasar dari beberapa konsumen, nah dari hasil tersebut didapatkan hasil bahwa respon dari masyarakat di daerah Cikarang atau di Bekasi itu sangat baik responnya. Dikarenakan memang mayoritas masyarakat belum merasakan bubur jagung. Bubur jagung memiliki peluang yang sangat besar di daerah Cikarang. Nah, dari harganya juga sangat terjangkau. Jadi, bubur jagung ini memiliki rasa yang global serta harga yang terjangkau. Jadi, harganya itu sebesar Rp5.000, membuat masyarakat dapat membeli bubur jagung dari berbagai kalangan. Selanjutnya, yaitu ada tujuan. Tujuan dari bisnis pengolahan pangan jagung menjadi produk makan bubur jagung itu ada dua. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umumnya itu memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman, meningkatkan jiwa kewirausahaan, dan sebagai sumber peningkatan nilai tambah pada jagung di bidang pengolahan makanan, serta memanfaatkan peluang usaha yang terbuka lebar di bidang industri makanan sehat. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari kegiatan proyek mandiri bisnis pengolahan pangan jagung menjadi produk makanan bubur jagung bercita rasa global ini adalah yang pertama yaitu menerapkan kegiatan dan manajemen pada usaha bubur jagung. Yang kedua itu melakukan dan menerapkan kegiatan produksi bubur jagung. Yang ketiga itu melakukan dan menerapkan kegiatan pemasaran pada bubur jagung. Yang keempat itu menghitung dan menganalisis aspek finansial bubur jagung. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari proyek mandiri bubur jagung. Yang pertama itu manfaat bagi mahasiswa, yaitu yang pertama ada melatih jiwa kewirausahaan dengan memanfaatkan jagung sebagai nilai tambah dalam berbisnis. Yang kedua, mempelajari proses produksi sampai ke pemasaran. Yang ketiga yaitu menambah wawasan dan pengetahuan dalam berbisnis pengolahan jagung. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi serta semangat dalam berbisnis. Yang kelima itu sebagai peluang usaha. Yang keenam itu memperkenalkan produk bubur jagung untuk mencapai profit yang maksimal. Nah, selanjutnya itu ada manfaat bagi Politeknik Negeri Lampung. Yang pertama itu adanya produk bubur jagung sebagai bisnis diharapkan dapat memperkaya bidang kewirausahaan dalam produk pangan. Yang kedua itu sebagai pengembangan ilmu produksi dan pemasaran dalam usaha bubur jagung. Yang ketiga itu sebagai bahan guna penyusunan kegiatan proyek usaha mandiri. Nah, selanjutnya di sini ada yang kedua masuk ke
Bab kedua yaitu ada tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini membahas 4 aspek. Itu ada aspek manajemen, ada aspek produksi, ada aspek pemasaran, dan yang terakhir itu adalah aspek finansial. Yang pertama ini ada aspek manajemen. Jadi aspek manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Nah, manajemen itu berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan, sehingga memiliki manfaat lebih bagi kemanusiaan. Manajemen telah memenuhi persyaratan yang disebut dengan ilmu pengetahuan, karena telah mempelajari persyaratan untuk yang lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori. Nah, ini ada fungsi-fungsi manajemen. Itu ada 4. Ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan. Kita bahas satu-satu. Untuk fungsi perencanaan di sini adalah proses untuk mempelajari dan meramalkan masa depan, serta menyusun program-program kegiatan mengenai segala yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian, yaitu membuat wadah, mengatur hubungan-hubungan, membagi wewenang, serta tanggung jawab di antara kelompok orang akan mewujudkan rencana yang telah disusun tadi. Nah, yang ketiga itu ada fungsi pengarahan, fungsi yang menurut membimbing, motivasi, dan mengawasi pihak-pihak yang terkait dalam suatu perusahaan agar fungsi manajemen sebelumnya dapat dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan rencana dan diarah pada tujuan akhir. Selanjutnya yang keempat itu ada pengawasan. Pengawasan itu merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif serta bernilai guna dan berhasil guna? Kegiatan pengawasan juga menjadi kegiatan penemuan serta penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah direncanakan serta dilaksanakan sesuai dengan target maupun tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada aspek produksi. Aspek produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, produksi tidak hanya terbatas pada pembuatan, tapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengeceran, dan pengemasan kembali atau yang lainnya. Di sini ada tahap-tahap proses pembuatan bubur jagung. Yang pertama itu ada proses pembersihan. Jadi pertama itu jagung dibersihkan, dipisahkan dari kulit jagung dan rambut jagung serta jagung dicuci. Selanjutnya itu ada pemipilan. Jadi jagung itu dipipil dengan menggunakan pisau dan proses pemipilan diulang sampai 2 sampai 3 kali proses pemipilan sehingga jagung dapat diiris dengan tipis-tipis agar mempermudah proses penggilingan. Selanjutnya itu ada proses penggilingan. Jadi jagung digiling dengan di blender sebanyak 3/4 bagian yang sudah dipipil tadi. Selanjutnya itu ada proses pengolahan. Nah, di sini ada proses pemasakan bubur jagung. Jadi jagung kurang lebih dimasak sekitar 24 menit sampai jadi bubur jagung yang siap untuk disajikan atau dikonsumsi. Selanjutnya itu ada pengemasan. Jadi pengemasan itu kan proses pembungkusan, pewadahan atau pengepakan suatu produk untuk mempertahankan mutu bahan hasil pertanian. Jadi pengemasannya berfungsi untuk hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Jadi pengemasan bubur jagung itu diletakkan dalam sebuah bowl berukuran 200 ml. Selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Itu menurut Daryanto 2011. Ada elemen-elemen strategi pemasaran. Yang pertama itu ada pemilihan pasar. Jadi memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Misalkan yang pertama itu ada berdasarkan persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang dapat diprotek dan didominasi. Yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya internal yang mendorong perlunya pemusatan atau fokus yang sempit. Yang ketiga itu ada pengalaman kumulatif yang berdasarkan pada trial out error di dalam menghadapi peluang dari akses terhadap sumber daya langka atau pasar yang terproteksi. Jadi, pemilihan pasar dimulai dengan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar sasaran yang paling menguntungkan untuk dilayani oleh perusahaan.
Yang kedua itu ada perencanaan produk, meliputi spesifik yang terjual, pembentukan lini produk, dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. Produk itu sendiri menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh pelanggan dan melakukan pembelian. Nah, selanjutnya itu ada penerapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan. Yang keempat itu ada sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan ecer yang dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakan. Yang kelima itu ada komunikasi pasar atau promosi, meliputi ada periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relation. Merumuskan strategi pemasaran, dibutuhkan pendekatan-pendekatan analisis. Nah, selanjutnya itu ada aspek selanjutnya itu ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari 4 variabel atas kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu ada produk, harga, promosi, dan distribusi, atau yang disingkat dengan 4P. Jadi, pertama di sini ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan itu bisa barang fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Nah, untuk price atau harga itu merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk. Selanjutnya itu ada place atau tempat. Jadi, tempat adalah kegiatan perusahaan yang membuat produk tersebut bagi sasaran. Terus yang keempat itu ada promotion. Jadi, promosi ini penting sekali untuk mempromosikan produk atau memperkenalkan produk ke masyarakat atau konsumen untuk meningkatkan sebuah mutu agar lebih menarik dan memiliki banyak manfaat serta dapat diterima oleh konsumen dan dapat dilirik oleh konsumen untuk bisa dibeli. Selanjutnya yaitu ada analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar ini sangat penting karena perusahaan perlu mengetahui berapa besarnya peluang yang tersedia dalam memasarkan produknya dan dapat menetapkan apakah pasar cukup besar untuk mendukung produk lain dan masih memberikan laba. Pasar adalah situasi penting yang paling menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya itu ada aspek finansial. Analisis kelayakan finansial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Jadi aspek finansial itu ada 3, ada analisis produksi, analisis penerimaan usaha, dan yang ketiga ada analisis pendapatan usaha. Pertama itu ada untuk analisis biaya produksi itu merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi, analisis biaya produksi itu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total biaya. Biaya tetap itu adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendanai aktivitas produksi. Kalau biaya variabel itu keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi yang bersifat variabel atau dapat berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi yang akan dihasilkan. Sedangkan untuk total biaya itu merupakan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen yang berkaitan dengan proses produksi sebagai aktivitas utama dalam menghasilkan suatu produk. Nah, selanjutnya itu ada analisis penerimaan usaha, yaitu semua hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Analisis penerimaan itu terdiri dari total penerimaan dan harga penjualan. Terus kalau misalkan analisis pendapatan usaha, itu menjelaskan analisis pendapatan yang terdiri dari pendapatan dan keuntungan terdiri atas pendapatan atau keuntungan yang diterima dan titik impas atau break even point. Jadi pendapatan itu tujuan utama. Oke, selanjutnya itu masuk ke bab ketiga, yaitu ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang pertama itu ada tempat dan waktu pelaksanaan. Jadi kegiatan proyek mandiri dengan berjudul bisnis pengolahan pangan jagung menjadi produk makanan bubur jagung bercita rasa global ini dilaksanakan di rumah owner, yaitu di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 67, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kegiatan bubur jagung juga dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2020. Nah, selanjutnya itu ada
Perencanaan proyek mandiri. Jadi yang pertama perencanaan itu adalah proses yang menjelaskan suatu tujuan dari usaha, merancang strategi guna untuk mencapai tujuan dari usaha, serta mengembangkan rencana manajemen, produksi, pemasaran, dan finansial usaha. Perencanaan merupakan proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa perencanaan fungsi usaha, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Jadi yang pertama ini ada aspek manajemen. Pertama itu dari aspek manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Selanjutnya itu ada metode pelaksanaan. Jadi di metode pelaksanaan itu yang pertama ada tempat dan waktu pelaksanaan. Jadi kegiatan proyek mandiri dengan judul bisnis pengolahan pangan jagung menjadi produk makanan bubur jagung bercita rasa global itu dilaksanakan di rumah owner yaitu di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 67 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Terus kegiatan proyek mandiri ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2020. Selanjutnya itu ada perencanaan proyek mandiri. Perencanaan ini adalah proses yang menjelaskan suatu tujuan dari usaha, merancang strategi guna untuk mencapai tujuan dari usaha, serta mengembangkan rencana manajemen, produksi, pemasaran, serta finansial usaha. Perencanaan ini proses yang sangat penting dari semua fungsi manajemen, karena tanpa adanya rencana, proses manajemen tidak akan berjalan dengan lancar. Pertama di sini yaitu ada dari aspek manajemen. Nah, di aspek manajemen ini ada 4, ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Yang pertama ini ada perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal dalam mengembangkan suatu usaha. Adapun unsur-unsur perencanaan yaitu ada metode, manusia, uang, bahan baku, mesin, sama pemasaran. Yang pertama itu ada metode. Jadi, rencana yang disusun untuk memproduksi bubur jagung sampai melakukan proses pemasaran dilakukan tahap-tahap inovasi terhadap bubur jagung. Yang kedua itu ada manusia. Jadi, tenaga kerja secara keseluruhan yaitu owner dari bubur jagung atau berperan sebagai direktur dan merangkap tugas dari manajer-manajer lainnya. Di mana tugas direktur sebagai direktur utama itu fungsi bertanggung jawab menguasai jalannya usaha serta merangkap tugas-tugas dari manajer lainnya. Selanjutnya itu ada uang. Biaya yang dikeluarkan dalam usaha bubur jagung itu sebesar 200.000 dari investasi owner dan bahan bakunya yang digunakan yaitu ada jagung, gula, garam, susu, kental manis, dan santan. Selanjutnya itu ada mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi itu ada panci, baskom, blender, kompor, gas, pisau, centong, dan parutan keju. Selanjutnya itu ada pemasaran. Jadi rencana pasar dilakukan melalui tahap riset pasar. Jadi riset pasar dilakukan meliputi pengisian kuesioner yang dilakukan oleh calon konsumen. Nah, target pasar yang dituju itu ada teman-teman, masyarakat, tetangga, proyek mandiri. Nah, selanjutnya itu ada metode pelaksanaan dari perencanaan pasar. Pertama ada pemilihan lokasi. Jadi lokasi itu dipilih di rumah owner yaitu di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 67 Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Jumlah produksinya itu sebesar 432 bowl sebanyak 36 bowl per minggu. Jadwal penjualan itu 2 kali dalam seminggu di setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau hari Rabu itu pukul 12, sedangkan di hari Sabtu itu pukul 7. Sistem penjualannya itu sistem PO atau pre-order. Jadi konsumen dapat memesan sebelum hari H penjualan. Biasanya pre-order itu dibuka 2 hari sebelum hari H penjualan. Rencana pemasaran menggunakan media sosial yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Pengendalian pengawasan terhadap bahan baku yang dipilih dan juga pada proses produksi bubur jagung. Selanjutnya itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian bertujuan untuk mengorganisir dalam melakukan bisnis bubur jagung agar dapat berjalan dengan baik sesuai rencana dan mempermudah dalam mencapai keuntungan dalam berbisnis. Kegiatan proyek mandiri bubur jagung ini terdiri dari 1 orang tenaga kerja yaitu Rosdina Septiani sebagai pelaku utama usaha dalam melakukan semua kegiatan bisnis secara keseluruhan dan dibantu oleh 2 orang karyawan. Nah, bisa dilihat gambar 1 itu struktur organisasi proyek mandiri bubur jagung, direktur dan dibantu dengan 2 orang karyawan. Selanjutnya itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan proyek mandiri pelaksanaannya tidak hanya dilakukan seorang diri oleh direktur, namun direktur juga dibantu oleh 2 orang karyawan yang ikut mensukseskan bisnis ini agar dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan proyek mandiri ini dilakukan dengan rencana yang telah dibuat, yaitu ada pemilihan lokasi, penentuan jumlah produk, produksi, perencanaan pemasaran,
serta pengendalian agar dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian dilaksanakan agar kegiatan proyek mandiri dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengendalian sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian yang dilakukan harus dilakukan untuk tercapainya pelaksanaan proyek mandiri dengan baik, yaitu pertama ada apabila terjadi keterlambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan proyek mandiri karena direktur sedang melaksanakan kuliah, maka hal yang dilakukan adalah produksi dilakukan terlebih dahulu oleh karyawan. Setelah direktur selesai dengan urusannya, maka pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada direktur. Yang kedua, apabila dalam pelaksanaan proyek mandiri tidak mencapai target, maka direktur mengevaluasi kegiatan pemasaran yang dilakukan. Tiga, apabila produksi dikejar oleh waktu yang sangat mendesak, maka proses produksi akan dibantu oleh karyawan agar bisa selesai tepat waktu dan produk diantar sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh konsumen. Yang keempat itu apabila ada keterlambatan dalam proses pengiriman produk, maka direktur memberi kabar kepada konsumen dan mengatur jadwal ulang. Nah, selanjutnya itu ada dari aspek produksi. Nah, produksi adalah kegiatan menciptakan produk dan jasa. Produksi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan proyek mandiri. Di sini bisa dilihat ada pertama ada alat produksi dari pembuatan pengolahan bubur jagung. Itu ada kompor gas sebanyak 1 unit, tabung gas 1 unit, blender 1 unit, baskom 2 unit, kantong sayur 1 unit, panci 1 unit, pisau 1 unit, plastik 9 unit, sendok plastik 18 unit. Ada bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada jagung sebanyak 5 kilo, gula setengah kilo, santan setengah kilo, air 10 liter, air 20 ml, baul 18 pieces, susu kental manis 4 saset, garam 1 gram, keju 27 gram, coklat 9 gram, maizena 4 gram, vanili 2 gram, pandan 2 helai. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu ada aspek produksi. Adalah salah satu kegiatan menggabungkan beberapa faktor produksi yang ada dalam upaya menciptakan produk bubur jagung memiliki manfaat bagi konsumen. Nah, perencanaan produksi itu dilaksanakan selama 4 bulan, mulai dari September sampai dengan Desember. Kemasan yang digunakan untuk mengemas bubur jagung itu baul ukuran 200 ml. Baul yang digunakan yaitu baul Aiko atau tin wall bowl. Proses produksi bisa dilihat pada diagram alir. Pertama ada pembersihan, jadi jagung itu dibersihkan, pisahkan rambut jagung dengan kulit jagung, itu dibuang serta jagung dicuci. Selanjutnya itu ada proses pemipilan, jadi jagung dipipil setelah diulang banyak 2 sampai 3 kali sehingga jagung dapat teriris tipis untuk mempermudah proses penggilingan. Selanjutnya ada proses penggilingan, jadi jagung digiling sebanyak 3/4 dari jumlah yang sudah dipipil tadi. Selanjutnya ada proses pemasakan, estimasi waktu yang diperlukan sampai menjadi bubur jagung yang siap dikonsumsi itu sebenarnya kurang lebih 24 menit. Nah, selanjutnya ada pengemasan, jadi jagung dikemas dengan menggunakan kemasan tin wall bowl berukuran 200 ml. Nah, selanjutnya itu ada survei pasar. Jadi, survei ini dijalankan dengan memberikan tester dan pengisian kuesioner atau wawancara. Survei dilakukan oleh 33 orang konsumen, yaitu sebanyak 12 orang laki-laki dan 21 orang perempuan. Tester dibuat dengan beberapa pertanyaan untuk melihat dan menganalisis peminat konsumen pada produk bubur jagung. Survei dilakukan menggabungkan bubur jagung dengan inovasi baru. Dan selanjutnya itu ada aspek pemasaran. Jadi pemasaran sini adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan para pembeli. Jadi pemasaran di sini itu terdiri ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi. Jadi segmentasi dari bubur jagung ini yaitu ada kalangan laki-laki maupun perempuan, anak-anak hingga dewasa dan segala umur. Serta lokasi utamanya itu di Bekasi dan sekitarnya itu khususnya di daerah Cikarang. Selanjutnya itu ada target pemasaran. Jadi targetnya itu ada teman-teman, karyawan, masyarakat sekitar Kabupaten Bekasi. Bubur jagung ini dapat dijumpai di rumah owner yaitu di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 67 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Selanjutnya itu ada posisi pemasaran itu menggunakan bauran pemasaran. Posisi itu ada 4P. Yang pertama ada produk. Jadi bubur jagung itu dikemas dengan ukuran 200 dengan bowl 200 ml dan ditambahkan inovasi dengan tambahan topping coklat dan keju. Selanjutnya itu ada harganya Rp5.000. Harga Rp5.000 itu sudah include dengan topping keju dan coklat dengan berat isi per bowlnya sebesar 200 ml. Jadi jika ada konsumen yang request mengenai topping dipersilahkan, namun harga tetap. Dan jika ada konsumen yang ingin menambah topping maka akan dikenakan tambahan tarif sebesar Rp2.000.
Selanjutnya ada promotion. Jadi promosi itu dilakukan agar lebih dikenal oleh konsumen. Strategi promosi yang digunakan itu menggunakan media sosial, yaitu ada Instagram, WhatsApp, Facebook, serta dilakukan juga secara lisan. Itu dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada place tempat. Jadi produk bubur jagung itu dilaksanakan di rumah owner, pendistribusian itu langsung ke konsumen. Jadi dari owner, dari produsen langsung ke konsumen. Selanjutnya itu ada aspek finansial. Jadi perencanaan finansial adalah perencanaan yang memperhitungkan segala biaya yang dikeluarkan dalam melakukan atau menjalankan suatu usaha, baik pada saat produksi hingga pemasaran produk tersebut. Jadi aspek finansial itu ada dua, ada modal serta ada biaya. Nah, kalau modal di sini yaitu hal yang sangat penting dalam menjadi kebutuhan utama bagi pengusaha yang akan memulai usahanya. Jadi, dana yang dikeluarkan itu dari owner sebesar Rp200.000 dari uang pribadi untuk memulai bisnis bubur jagung ini. Selanjutnya itu ada biaya. Biaya adalah pengeluaran ekonomis yang diperkirakan dan diukur menggunakan satuan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada rincian-rincian biaya dari bisnis bubur jagung. Pertama ada rincian biaya tetap, bisa dilihat ada kompor, taburan regulator, blender, baskom, panci, centong, sayur, parutan keju, pisau, sehingga total untuk biaya tetapnya itu sebesar 1.523,7. Selanjutnya tabel kedua itu ada rincian biaya untuk biaya variabel yang digunakan. Itu ada jagung, bisa dilihat pada tabel, sehingga total biaya variabel itu sebesar 56.014 perak untuk satu kali produksi. Untuk biaya tenaga kerjanya itu karena owner mengerjakannya sendiri, jadi tidak membayar tenaga kerja. Tidak dikenakan biaya tarif untuk tenaga kerja. Untuk karyawan yang membantu owner itu dibayar dengan sisa penjualan dari bubur jagung, maka sisa tersebut diberikan kepada si karyawan, dan biasanya karyawan menjual kembali sisa bubur jagung tersebut dengan kemasan berukuran 120 ml dengan harga Rp3.000 per piecesnya. Selanjutnya itu ada analisis laba rugi. Yang pertama ada biaya total. Biaya total itu berdasarkan dilakukan oleh pengeluaran yang dilakukan itu biayanya sebesar dirumuskan dengan TC sama dengan TFC ditambah TVC. TC sama dengan 1.523,7 ditambah 56.014, jadi total biayanya itu sebesar Rp57.537,7. Selanjutnya itu ada harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan atau HPP itu suatu metode penetapan harga suatu produk dengan menghitung biaya produksi per unit, sehingga dapat ditentukan harga jualnya dengan laba tertentu yang akan dikehendaki. Dengan rumus HPP sama dengan total biaya dibagi dengan jumlah 57.537,7 dibagi dengan 18. Jadi hasilnya itu 3.196,53. Selanjutnya itu ada harga jual. Harga jual itu dirumuskan dengan HPP ditambah A persen dikali HPP. 3.196,53 ditambah persentase yang akan didapatkan itu 56,42% dikali dengan 3.196,53. Jadi hasilnya itu 5.000 dengan harga jual 5.000 per bowl. Selanjutnya itu ada penerimaan. Jadi penerimaan itu ada perhitungan dari jumlah input yang dihasilkan dikali dengan harga jual dari produk bubur jagung. Jadi Rp5.000 dikali 18 bowl itu hasilnya Rp90.000. Selanjutnya itu yang keempat ada keuntungan. Jadi keuntungan itu rumusnya selisih antara penerimaan dengan total biaya. Jadi 90.000 dikurang 57.537 hasil 462.3. Nah, RC rasio itu perbandingan antara penerimaan dengan total biaya. Rumusnya itu pendapatan atau penerimaan dikurang total biaya. 90.000 dibagi 57.537,7 jadi hasilnya 1,56, yang artinya setiap mengeluarkan Rp1 maka akan memperoleh penerimaan sebesar 1,56. Selanjutnya itu ada BC rasio, yaitu perbandingan antara keuntungan dengan total biaya. Jadi hasilnya itu 0,56, yang artinya setiap mengeluarkan Rp1 maka akan memperoleh keuntungan sebesar 0,56. Nah, selanjutnya yaitu ada BEP atau break even point, merupakan suatu keadaan yang seimbang, yaitu kondisi suatu usaha mengalami tidak untung atau tidak rugi. Break even point itu ada dua, ada break even
point unit dan break even point rupiah. Yang pertama ada break even point unit, itu rumusnya ada TFC dibagi dengan P min AVC. 730.000 dibagi 5.000 dikurang 3.119,9. Di hasilnya itu ada 387 bowl. Nah, selanjutnya ada BFP rupiah. Itu rumusnya TFC dibagi 1 dikurang AVC per P. Nah, dihitung-hitung mendapatkan hasil 2.227.225,853. Maka penerimaan yang diperoleh dari penjualan bubur jagung itu sebesar 2.227.225,853 dengan jumlah bubur jagung yaitu 387 bowl. Nah, selanjutnya itu ada jadwal pelaksanaan proyek mandiri. Kegiatan proyek mandiri itu dilaksanakan dari bulan September hingga bulan Desember 2020. Bisa dilihat pada tabel, mulai dari penyusunan laporan itu di bulan September minggu awal, melakukan survei di minggu awal September, selanjutnya seminar laporan ada di bulan September di minggu keempat, selanjutnya ada persiapan alat dan bahan di minggu awal September, produksi dan penjualan itu dari September minggu ketiga sampai Desember minggu awal, dan ujian PUM itu ada di bulan Januari. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Nah, jadi yang dibahas di hasil pembahasan di sini ada 4 aspek: aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, serta aspek finansial. Aspek perencanaan. Jadi di sini bisnis bubur jagung dilaksanakan oleh satu orang, yaitu direktur. Total biaya yang dikeluarkan sebesar 108.000 dari modal investasi sebesar 200.000 dengan rencana awalnya 55.676,7. Pada awalnya manusia yang bekerja itu satu orang direktur dan dibantu oleh 2 orang karyawan. Namun pada pengaplikasiannya itu dilaksanakan oleh satu orang direktur dan dibantu oleh satu orang karyawan. Dikarenakan memang sepenuhnya dilaksanakan oleh direktur sendiri dan karyawan hanya membantu saja. Jadi total biaya yang dikeluarkan itu sebesar 108.000 dari modal investasi 200.000 dan total biayanya itu sebesar 55.676,7. Perubahan total biaya tersebut memiliki selisih sebesar 50.462,3 dari rencana. Hal ini disebabkan karena waktu pembelian bahan-bahan di awal pembelian itu dengan jumlah yang cukup banyak dan dapat digunakan untuk produksi selanjutnya. Nah, terus ada bahan baku yang digunakan itu sama dengan yang direncanakan, itu berupa jagung, santan, gula, susu kental manis, dan garam. Mesin yang digunakan juga sama dengan yang direncanakan. Selanjutnya itu ada metode yang digunakan, yaitu dengan inovasi dari jagung menjadi bubur jagung, serta ada pemasaran bubur jagung. Segmentasinya itu laki-laki maupun perempuan dengan segala umur, dengan target itu teman-teman, karyawan, tetangga, masyarakat sekitar daerah Bekasi. Selanjutnya yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Jadi direktur itu menjalankan tugas-tugas manajer dari berbagai aspek, mulai dari aspek manajer utama, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Itu dilakukan oleh direktur sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu ada pelaksanaan atau executing. Jadi kegiatan bisnis bubur jagung ini dilaksanakan pada 3 September hingga 3 Desember, di 3 September sampai 3 Desember 2020. Berlokasi di rumah direktur, yaitu di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 67 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kegiatan penjualan dilakukan secara langsung kepada konsumen dengan sistem pre-order dan melalui media sosial, yaitu WhatsApp, Instagram, face to face, and cash on delivery. Jadi cash on delivery itu dilaksanakan ketika produsen bertemu langsung dengan konsumen dan melakukan transaksi di tempat. Jadi pada pelaksanaan ini tidak pernah di event, selalu pengantaran oleh produsen langsung ke konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada pengendalian. Bisa dilihat pada tabel, yaitu pertama kendala pada aspek manajemen, yaitu waktu yang tidak memadai karena kan adanya jadwal kuliah atau tugas yang cukup menghabiskan waktu. Jadi solusinya itu direktur sekaligus merangkap manajemen desain lainnya meminta bantuan kepada karyawan. Selanjutnya yang kedua itu jadwal penjualan yang tidak sesuai dengan rencana. Maka solusinya segera mengganti hari untuk melakukan penjualan agar keinginan konsumen dapat segera terpenuhi. Yang ketiga, keterbatasan bahan baku. Pernah beberapa kali kesulitan bahan baku, maka solusinya itu terus mencari dengan tetap perhatikan kualitas dari jagung tersebut dan sehingga memenuhi orderan dari konsumen. Selanjutnya yaitu ada aspek produksi. Nah, aspek produksi bubur jagung ini, lokasi produksi itu rencananya di rumah direktur dan memang direalisasikannya juga di rumah direktur. Pembelian bahan bakunya itu di
Pasar Baru Cikarang sesuai dengan realisasinya. Jumlah produk per produksi 18 bowl per produksi. Untuk realisasinya bisa mencapai 19 sampai 42 bowl produksi dalam 1 minggu. Targetnya itu ada 432 bowl dalam 24 kali produksi. Realisasinya ada 500 bowl dalam 24 kali produksi. Alat dan bahan yang digunakan itu bisa dilihat pada tabel. Warga 1 unit, tabung gas 1 unit, blender 1 unit, baskom 2 unit, centong sayur 1 unit, panci 1 unit, pisau 1 unit, plastik 9 unit, sendok plastik 15 unit, sendok 1 unit. Nah, selanjutnya itu bawahnya ada bahan dari proses membuat bubur jagung selama 24 kali produksi. Bisa dilihat pada tabel. Jagung 96 kg, gula 12 kg, santan 12 liter, air 480 ml, bawang 432 pieces, susu kental manis 72 saset, garam 24 gram, keju 648 gram, coklat terus 16 gram, maizena 96 gram, vanili 48 gram, pandan 48 helai. Volume penjualan dalam 24 kali produksi selama 12 minggu dengan target kemasan senilai 432 bowl, maka pelaksanaannya itu dapat tercapai sebanyak 508 bowl. Bisa dilihat pada tabel. Penjualan pertama itu sebanyak 40, realisasinya sebanyak 41, penjualan minggu kedua itu sebanyak 40, penjualan ketiga 42, penjualan keempat 42, minggu kelima itu ada 42, minggu keenam ada 40, minggu ketujuh ada 41, minggu ke-8 itu ada 48, minggu 9 ada 38, minggu 10 ada 48, minggu 11 ada 44, dan minggu 12 itu ada 42, sehingga totalnya selama 12 minggu itu sebanyak 508 bowl. Selanjutnya itu ada proses produksi. Jadi proses produksi di sini bisa dilihat pada diagram alir. Di sini ada flowchart proses produksi bubur jagung. Pertama ada jagung, bahan bakunya itu ada jagung. Pertama jagung itu dicuci, jagung dicuci, dibersihkan dari rambut dan kulit, dicuci sampai bersih. Selanjutnya ada proses pemipilan jagung, jagung dipipil sampai benar-benar tipis, mendekati bongkolnya. Selanjutnya itu ada proses dilakukan, dihaluskan dengan blender. Jadi proses penggilingan ini 3/4 dari jumlah jagung yang dipipil tadi. Selanjutnya ada proses pemasakan, kurang lebih waktu yang dihabiskan itu sebanyak kurang lebih 24 menit. Jadi proses pemasakan itu pertama masukkan santan, gula, garam, susu, kurang lebih waktunya 5 menit. Selanjutnya yang kedua yaitu masukkan jagung kasar atau yang tidak di blender, kurang lebih 7 menit sampai jagung tersebut lunak. Selanjutnya setelah jagung lunak, masukkan jagung halusnya yang sudah di blender. Itu pemasakannya kurang lebih selama 10 menit. Selanjutnya masukkan maizena yang sudah dicairkan, lalu terakhir masukkan vanili dan aduk sampai benar-benar jagung mengental dan warnanya menjadi kuning. Itu diwaktukan kurang lebih 2 menit. Nah, selanjutnya itu ada hambatan dan sosial. Hambatan yang dialami dalam kegiatan produksi usaha proyek mandiri bubur jagung ini yaitu keterlambatan dalam proses produksi, karena direktur yang berperan sebagai manajer dalam berbagai aspek memiliki kesibukan waktu yang cukup padat sehingga proses produksi tertunda. Solusinya yaitu minta tolong kepada karyawan untuk membantu dalam melakukan produksi agar dapat mengejar waktu dan bubur jagung dapat diantar sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh konsumen. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu sesuai yang bernilai satu sama lain. Nah, yang pertama di sini ada, jadi yang pertama ini ada jadi produk bubur jagung itu beratnya 200 ml, harganya 5.000, bisa dilihat pada gambar, dikemas dengan Aiko tin wall bowl. Nah, selanjutnya yaitu ada promosi dilakukan dengan menggunakan 3 sosial media, yaitu ada Facebook, Instagram, dan ada WhatsApp. Selanjutnya itu ada tempat pemasaran. Jadi tempat itu ada 10 titik yang biasanya dilalui dalam penjualan bubur jagung. Yang pertama itu ada Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan RM Hatta Dinata, Jalan Raya Fatahila, Jalan Haji Usmar Ismail, Jalan Umar Said Cokro Aminoto, Jalan Yosudarso, Jalan Gatot Subroto, Jalan Setiabudi, Jalan KH Fudoli, Jalan Ki Hajar Dewantara, dan Jalan Industri Buniasi. Bisa dilihat pada gambar untuk jalanannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada aspek finansial. Di aspek finansial dalam bubur jagung ini bisa dilihat ada biaya tetap,
Biaya tetap itu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan mandiri pengolahan jagung menjadi produk makanan bubur jagung bercita rasa global itu sebesar 733.000. Penyusutan alatnya ada 1.538,12. Biaya tersebut tidak sama dengan rencana awal dikarenakan ada penambahan alat yaitu sendok untuk sebagai alat produksi. Untuk rinciannya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yang kedua ada biaya variabel yang dikeluarkan per satu kali periode yaitu sebesar 1.838.904. Realisasi biaya variabel mengalami perubahan dari perencanaan awal yaitu 74.621 yang harus dikeluarkan untuk satu kali produksi dalam satu minggu ada 2 kali produksi jika dikalikan 12 minggu dengan 20 kali produksi maka dihasilkan 1.790.904. Nah, selanjutnya yaitu ada kendala dan solusi. Jadi, kendala dalam aspek finansial. Di sini yang pertama ada malas mencatat biaya yang dikeluarkan. Solusinya itu detektor sekaligus manajer keuangan mencatat dan menghitung keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan produksi. Yang kedua itu kendalanya tidak memiliki pembukuan yang baik. Jadi solusinya itu direktur sekaligus sebagai manajer keuangan harus memiliki pembukuan agar bisa mengetahui pendapatan setiap produksinya. Yang ketiga yaitu perubahan harga input untuk pelaksanaan produksi bisnis pengolahan jagung menjadi produk makanan bubur jagung bercita rasa global. Solusinya itu direktur sebagai manajer utama dan manajer keuangan tetap harus membeli karena kebutuhan input dalam proses produksi bubur jagung harus terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan-perhitungan dari aspek finansial. Yang pertama ada biaya total. Di biaya totalnya TFC ditambah TVC hasilnya itu 1.342.874,12. Penerimaannya itu perhitungan harga jual dikali jumlah produksi, hasilnya itu ada 2.540.000. Keuntungannya itu sebesar 1.197.125,88. BP dalam unitnya itu sebesar 311 volt dan BP rupiahnya itu dihitung mendapatkan hasil sebesar 1.553.097,72. RC rasionya itu sebesar 1,89, artinya setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp1 maka akan menghasilkan penerimaan sebesar 1,87. BC rasionya itu sebesar 0,89, yang artinya setiap mengeluarkan biaya sebesar Rp1 maka akan menghasilkan penerimaan sebesar 0,89. Nah, bisa dilihat di sini ada rencana dan realisasi dari aspek finansial. Cash flow-nya, penjualannya kalau di rencana itu kan ada 2.160.000, realisasinya ada Rp2.540.000, jadi persentase penjualan itu 117,6%. Untuk cash flow pengeluaran, biaya tetapnya yang direncanakan ada 1.523,7, kalau realisasinya ada 1.538,12, jadi persentasenya ada 100,9%. Untuk biaya variabel yang direncanakan itu ada Rp1.340.336,6 dan realisasinya ada Rp1.341.336, sehingga persentasenya ada 99,7%. Total pengeluarannya itu ada Rp1.345.859,7. Untuk yang direalisasikan itu ada Rp1.342.874,12, sehingga persentasenya 99,7%. Keuntungannya yang direncanakan ada 779,095,2, yang direalisasikannya itu ada 1.197.125,88, sehingga persentasenya ada 193,65. RC rasionya ada 1,56 dan yang direalisasikan itu 1,89, sehingga persentasenya ada 121,15%. BC rasio yang direncanakan ada 0,56 dan yang direalisasikan ada 0,89, sehingga persentasenya itu 198,9. BP unit yang sebesar 387 serta realisasinya ada 311, jadi persentasenya ada 80,37. BP rupiah sebanyak 2.227.225,853 yang direalisasikan itu sebesar 1.553.57,72. Dan selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kegiatan proyek mandiri bisnis pengolahan pangan jagung menjadi produk makanan bubur jagung bercita rasa global itu ada aspek tersebut, yaitu yang pertama aspek manajemen ditinjau dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan.
Hasil kegiatan manajemen sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan bukti jadwal penjualan dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal. Selanjutnya yang kedua yaitu ada jumlah produksi telah tercapai dan melebihi target yang direncanakan, itu sebesar 432 bowl yang terjual dari 508 bowl yang diproduksi. Selanjutnya yang ketiga itu kegiatan pemasaran yang tercapai dan melebihi target, yaitu di wilayah pemasaran bubur jagung sampai ke daerah luar Cikarang, yaitu Jakarta Timur dan Sukamantri. Total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 1.342.874,12 dengan penerimaan. Selanjutnya itu ada saran. Penerimaan dari bisnis pengolahan pangan jagung menjadi produk makanan bubur jagung bercita rasa global. Pelaksanaannya perlu adanya saran agar menilai baik dan menjadi referensi untuk pelaksanaan proyek mandiri di masa mendatang. Adapun saran-sarannya yaitu yang pertama, tingkatkan promosi agar dapat meningkatkan penjualan yang lebih banyak. Yang kedua, lakukan pencatatan yang baik agar usaha dapat terhitung dengan jelas dan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga itu perlu adanya pelanggan tetap agar kegiatan penjualan lebih efektif. Yang keempat yaitu produksi dan penjualan bubur jagung dilakukan secara kontinu untuk memenuhi permintaan konsumen. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.